Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mari kita mulai di bulan Syawal ini ngaji tasawuf. Kali ini akan saya perkenalkan bukan tokoh pemikir, namun akan kami perkenalkan sosok malaikat Israil, yaitu malaikat pencabut nyawa terkenalnya. Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam kitab Insan Kamil mengatakan khalaqallahu wahmun Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri ismihil kamil, bahwa Allah itu menciptakan waham itu estimasi. Ya, Allah menciptakan waham Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahaya yang bernama Al-Kamil atau sempurna. Wa khalaqallahu azza Israil, dan Allah menciptakan malaikat Israil min nuri wahmi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari cahaya wahamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah menciptakan estimasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahayanya yang bernama Al-Kamil, Allah tampakkan kepada segala wujud dengan baju Al-Kohar atau penakluk. Maka jadilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam penakluk paling dikdaya, adik kuasa, dengan estimasinya atas segala kekuatan waham atau estimasi yang ada pada manusia. Kekuatan estimasi ini juga mampu membalik logika dan segala bentuk yang bisa ditangkap indera. Esensinya, segala kekuatan yang terdapat pada citra atau gambar ini dapat ditaklukkan oleh estimasinya. Malaikat Israil adalah malaikat terdikdaya dan paling kuat dari segenap malaikat lainnya, karena ia tercipta dari cahaya estimasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk menyempitkan bumi dan mengambil sebongkah tanahnya untuk mencipta Adam alaihissalam, lam yaktaru ahadun ayakbidu minha illa Israil. Tidak ada satupun malaikat yang sanggup melakukan kecuali Israil. Yang sedemikian itu tatkala Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyempitkan bumi dan mengambil sebongkah tanahnya, Jibril bersumpah di hadapan Allah bahwa dirinya tidak mampu
Demikian halnya ketika Allah menyuruh Mikail, Israfil, dan para malaikat yang sangat dekat dengan Allah. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu melakukannya. Namun ketika Allah menyuruh malaikat Israel, ia turun dari alam ketinggian, lalu menyempitkan bumi. Setelah itu mengambil sebungkah tanah bumi. Bongkahan tanah yang diambil Israel itulah sejatinya yang disebut Ruhul Ardi atau ruh bumi. Nah, dari ruh bumi itu Allah menciptakan jasad Adam alaihissalam. Karenanya dikuasakan kepada malaikat Israel menyempitkan nyawa. Ia ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa dari tubuh segenap makhluknya. Karena Allah meletakkan kekuatan kesempurnaannya dalam tajalli kohar atau penaklukan dan gholabah atau kemenangan pada dirinya. Malaikat Israel juga memiliki ma'rifah, memiliki pemahaman tentang ihwal, yaitu keadaan semua yang akan dicabut nyawanya yang tidak mungkin dirinci satu persatu. Malaikat Israel juga bisa berperilaku dan menyamar diri seperti rupa segala sesuatu yang bernyawa. Ia terkadang mendatangi komunitas anak manusia dengan rupa manusia biasa atau rupa-rupa lain. Jika ia hendak mencabut nyawa, ia menyerupakan bentuknya dengan ruh. Lalu ia mengeluarkan ruh dari jasadnya. Kebanyakan jasad enggan melepas ruhnya karena kecintaannya kepada ruh. Terjadilah polemik yang super dahsyat antara kecintaan ruh pada jasad dengan ketertarikan ruh jelmaan Israel. Ini saling tarik-menarik. Namun ketika ruh jelmaan Israel itu tarikannya lebih kuat, maka keluarlah ruh itu dari jasadnya. Proses keluarnya ruh dari jasad itu sungguh merupakan peristiwa yang menakjubkan. Itulah kematian. Ketahuilah bahwa ruh sejak asal mula masuknya ke dalam jasad dan menyatunya dengan jasad tidak pernah meninggalkan tempat dan posisinya. Namun fokus perhatiannya selalu berpindah-pindah sejalan dengan apa yang meliputinya. Namun demikian, secara substansi ia tetap pada tempat dan posisinya dalam jasad. Ini coba pelan-pelan, nanti kalau kurang paham bisa diputar kembali untuk lebih mengenal dekat dengan malaikat Israel. Realita ini jelas tidak bisa diterima tataran logika dan mustahil secara akal, karena memang masalah ini hanya bisa diketahui melalui kasaf atau pengetahuan intuisi. Jadi jika jasad yang ditempati roh itu berakhlak, yang diridhoi Tuhanan, yaitu berakhlak baik, maka roh tersebut meski jasad yang mewadahinya berpijak di bumi akan selalu bersemaikan akhlak ketinggian. Jasad itu meski wujudnya ada di bumi, namun ia bagian dari iliyin atau penduduk alam ketinggian. Demikian sebaliknya, jika jasad yang ditempati roh itu berakhlak tidak baik, yaitu berakhlak yang tidak diridhoi ketuhanan
seperti perilaku binatang. Meski ia berjalan di atas bumi, namun hakikatnya ia adalah bagian dari si jin, penduduk alam paling bawah. Jadi tinggi dan rendah, naik dan jatuhnya seorang hamba dari alam ketinggian ke alam kerendahan adalah tergantung dari pribadinya sendiri. Yakni ketika roh itu mampu mengkondisikan tubuhnya seperti awal penciptaan, nuansa ketuhanan, ia akan terus naik ke alam ketinggian. Inilah perlunya ilmu sangkan paraning dumadi, mengerti dari awal penciptaan manusia. Sebaliknya, jika jasad dan nafsunya menguasai roh, watak-watak hewani akan mendominasi tubuhnya. Ia akan terus turun ke alam kerendahan. Jasad sejatinya bersifat sekunder dalam organ tubuh manusia. Namun roh merupakan masalah primer dalam tubuh manusia, karena ia poros atau inti kehidupan, terlebih wajah kehidupan. Jasad tidak akan disebut manusia jika tidak berroh. Jasad meski memiliki nyawa tapi hampa dari roh. Maka manusia seperti itu akan diragukan eksistensi kemanusiaannya. Karenanya keterkaitan antara jasad dan roh sangatlah vital. Keduanya merupakan elan vital kemanusiaan seorang manusia. Untuk dimengerti bahwa naiknya roh ke alam malakut adalah dengan bentuk kemanusiaan secara jasadi. Bentuk ini pula yang mewadahi kebahagiaan dan duka, pahala dan siksa yang meliputi ruh di alam sana. Dalam alam realitas, keterkaitan jasad dan ruh itu sangatlah jelas, yaitu ketika laku ruh dan jasad berjalan seimbang dan serasi, yakni apa yang ada di batin manusia selaras dengan tampilan lahirnya. Adapun metafor bahwa roh terpisah dari jasad akan terlihat dari sikap jasad dalam menunaikan hukum-hukum ketuhanan. Ia malas, berat, lemah, dan bentuk-bentuk kedhaifan lainnya. Maka keterpisahan roh dan jasad itu sejatinya adalah terpisahan dari ketersambungan atau wusul, bukan keterpisahan yang bermakna keterputusan, invisol. Dengan demikian dapat dipahami bahwa roh yang memiliki sifat-sifat awal penciptaannya dan tidak mampu menunaikan amar perintah syariat-syariatnya, itulah sejatinya roh yang terpisah dari jasadnya. Maka pensifatannya adalah berdasarkan al-quwah atau potensialitas, bukan al-fi'il, aktualitas. Ini pula hakikat keterpisahan, wusul atau ketersambungan, dan bukan keterpisahan invisol atau keterputusan. Ini ada beberapa karakter-karakter roh. Yang pertama, jika si pemilik jasad berakhlak dengan etika malakiyah, seperti para malaikat dan unsur-unsur ketinggian, maka rohnya akan menjadi kuat dan dapat melakukan hukum-hukum ketuhanan dengan ringan dan semangat. Bahkan jasad dalam jiwanya laksana roh. Ia bisa berjalan di atas air, terbang di udara, dan dapat melakukan aktivitas adi kodrati dan pekerjaan spektakuler lainnya. Namun sebaliknya, jika si pemilik jasad berakhlak dengan etika basariah, kemanusiaan, dan perilaku rendah lainnya yang jauh dari nilai-nilai ketuhanan,
Ruhnya akan menjadi lemah dan malas, serta berat menunaikan hukum-hukum ketuhanan. Ia akan terpasung di alam kerendahan, bahkan akan menjerembabkannya ke dasar kerendahan. Kemudian jikalau si pemilik jasad mampu menyeimbangkan atau tawazunitas antara perilaku malakiyah dan basariyah, ia bisa menemukan keseimbangan diri yang dengan itu ia bisa menata dan menyiapkan diri menuju alam ketinggian meski jasad kasarnya berpijak di bumi. Namun jika roh itu tetap eksis di alam rohani, maka jasad itu juga termasuk penduduk langit meski bentuk kasatnya ada di bumi. Roh ketinggian itu ketika menguasai atau mendominasi jasad, ia akan membuat dada si empunya jasad menjadi lapang. Roh itu menghilangkan kesempitan dan menjadikan kelapangan, mengusir duka dan membuat bahagia. Kesempitan, kesedihan, kesusahan, dan keruwetan hidup lain merupakan pasung atau penjara roh. Tapi dalam diri insan yang keruh itulah roh menjadi terpasung. Kelapangan yang bersandarkan nilai-nilai ketinggian itulah hakikat surga dunia. Jadi hakikat surga dunia itu adalah sebuah kelapangan yang bersandarkan nilai-nilai ketinggian, dan itulah akan tetap abadi. Kematian bagi si pemilik jasad yang telah menggapai makom ini hanyalah merupakan perpindahan alam dari alam kebahagiaan terbatas menuju alam kebahagiaan tak terbatas. Pahami dengan seksama masalah ini. Kemudian malaikat Israel ini akan datang kepada para hamba yang hendak dicabut nyawanya dalam berbagai bentuk rupa, sejalan dengan tingkat ketersambungan hamba tersebut dengan Allah. Berbagai dimensi kehidupan yang ada, semisal moralitas, perbuatan, keyakinan atau akidah, dan etos ubudiyah atau perhambaan lainnya. Malaikat Israel akan bersikap ramah dan santun kepada orang saleh. Ia akan bersikap galak dan bengis kepada para kafir. Malaikat Israel akan mendatangi dengan rupa sesuai keadaan mereka. Misalnya, ia datang kepada orang zalim bekerja kantor dengan sifat orang yang mendendam kepadanya, atau berupa utusan raja dengan tampang yang garang dan bengis. Ia juga datang kepada orang yang saleh dan ahli takwa dengan bentuk rupa orang yang paling mereka cintai. Ia bahkan bisa mewujudkan diri laksana baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ketika mereka melihat malaikat Israel dengan rupa seperti itu, roh mereka keluar dari jasad mereka dengan tenang dan damai. Penyerupaan dengan bentuk nabi sangatlah mungkin, karena malaikat Israel dan para malaikat yang dekat dengan Allah adalah makhluk yang tercipta dari kekuatan rohani. Malaikat Israel tercipta dari hati cahaya Muhammad. Demikian pula ada malaikat yang tercipta dari akal dan estimasi cahaya Muhammad SAW. Pahami betul masalah ini. Maka adalah sangat mungkin para malaikat itu menyerupakan bentuk mereka dengan bentuk Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka tercipta dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta membentuk citra diri
mereka seperti rupa sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara jasadi, yaitu bentuk kasat, maupun kepribadian. Tidak ada yang bisa menyerupai Rasulullah Muhammad SAW kecuali makhluk yang diciptakan dari nur cahaya Muhammad SAW. Contoh, iblis laknatullah selalu menyertai, dan anak-anak turunnya pun manusia-manusia yang berwatak iblis tidak akan pernah bisa menyerupai Muhammad SAW. Hal ini disyaratkan sebuah hadis. Sungguh telah datang malaikat kepada Muhammad dan membedah dadanya, lalu mencuci hatinya dengan mengeluarkan darah dari hatinya. Darah merah itulah sejatinya nafsu manusia yang tempat mengalirnya setan dalam tubuh manusia. Dengan membersihkan hati itu, berarti setan tidak bisa mengganggu hati manusia. Karenanya setan tidak bisa menyerupai sang Nabi, karena alirannya telah diputus. Kemudian malaikat Israel tidak hanya mengkhususkan penampakannya dengan rupa para ahli ibadah, insan-insan soleh pun pelaku maksiat, insan-insan jahat, akan tetapi ia menampakkan dirinya dengan multi citra sesuai kondisi dan tempat serta segala wacana yang ada. Sebagaimana yang telah diwartakan pesan Qur'ani bahwa Israel juga menampakkan rupanya dalam bentuk binatang-binatang buas, semisal macan, ya, harimau, ya, serigala, ular berbisa, dan hewan-hewan pemangsa lainnya. Ia juga menampakkan dirinya dengan rupa burung-burung seperti elang, nuri, merpati, dan lain sebagainya, atau berbentuk pemburu, pemancing, penjagal, dan lain-lain. Esensinya malaikat Israel menampakkan dirinya dengan citra sesuai event tertentu, sejalan dengan misi yang hendak ditunaikannya. Ia tidak pernah menjadikan rupanya berbentuk rangkap. Ia bahkan sering mewajahkan dirinya dengan rupa sederhana. Mengenal lebih dekat malaikat Israel, Israel juga menampakkan diri dengan tidak berbentuk. Semisal ia bisa mewujudkan diri dengan bau busuk yang menyengat atau bau wangi-wangian. Kadang Anda bisa menemukan orang yang soleh tatkala meninggal baunya sangat wangi. Demikian pula dengan orang yang jahat, matinya disertai bau busuk yang menyengat. Atau kadang kita menemukan bau busuk di tempat orang yang akan dicabut nyawanya, atau bau wangi di tempat lain. Dari aroma bau itu kita bisa memakrifai sejatinya insan yang dipanggil menghadap yang kuasa. Kadang kita tidak menemukan bau orang yang sedang sakaratul maut, sekarat, namun kita temukan keadaan lain dalam diri si mayit, yaitu ruh keluar masuknya jasad. Malaikat Israel tidak mencabut atau mengeluarkan nyawanya, tidak pula membiarkan mayat tersebut hidup. Ini keluar masuknya jasad. Kita sering menemukan tragedi kematian seperti itu. Israel memperlakukan hal seperti itu adalah sejalan dengan perbuatan insan yang dicabut nyawanya, ditarik ulur. Demikianlah ia bisa berbentuk citra apa saja sesuai dengan tugas yang dikuasakan oleh Allah kepada dirinya. Ketahuilah bahwa ruh, innar ruha ba'da khurujihi minal jasadi la yufarriqu suratal jasdiyah abada, lakin yakunu laha zamanun takunu fihi sakinatun mislan na'mi
Ketahuilah bahwa ruh pasca keluarnya dari jasad, ia sama sekali tidak meninggalkan bentuk jasadnya. Akan tetapi ia hanya vakum dalam rentang zaman tertentu, seperti orang yang sedang tidur, yang di situ tidak melihat sesuatu saat tidurnya. Ia juga tidak tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Secara logika, orang tidur jelas tidak bisa melihat apa-apa atau mendengar suara. Orang yang bicara pun tidak terdengar. Ia juga tidak bisa melihat sesuatu. Namun pada realitanya, orang yang tidur bisa melihat sesuatu melalui mimpinya. Setidaknya itulah yang kami makrifai melalui kasaf atau pengetahuan intuisi. Dan selanjutnya seorang bisa tidur 1 hari, 2 hari, atau bahkan lebih. Ia tidak melihat sesuatu pun dalam tidurnya. Orang yang tidur seperti itu sejatinya sama dengan orang yang sedang berada di alam kubur. Allah bisa saja menjadikan orang yang tidur berhari-hari, serasa beberapa menit, terlebih menjadikan tidur yang sebentar. Namun pada kenyataannya, ia telah tertidur bertahun-tahun, bahkan berabad-abad lalu. Kemudian dibangunkannya kembali. Tapi manusia yang tidur merasa tidurnya hanya beberapa saat saja. Demikian halnya Allah juga membentangkan waktu untuk seorang yang dalam satu waktu itu ia bisa bekerja dengan aneka pekerjaan, berumur panjang dan beranak pinak, yang karunia istimewa itu tidak dimiliki orang lain. Kita yang sekarang masih berada di dunia, sebagai penduduk dunia ini, setiap harinya memerlukan waktu tidur di malam hari. Bahkan tidak jarang banyak manusia tidur di siang hari. Dalam dunia hakikat, tidur disebut keheningan atau kedamaian pertama. Itu pula sejatinya yang disebut kematian roh. Tidakkah Anda ingat sabda Rasul Muhammad SAW yang menganggap malaikat yang berhenti bersikir seperti malaikat yang mati? Maka kematian bagi para malaikat adalah keterputusan pikir mereka. Barang siapa yang memukasafai hadis tersebut, dia akan mengetahui hakikat ungkapan Rasul SAW itu, yakni kematian disebut keheningan atau kedamaian pertama. Ia juga disebut tidur panjang. Tatkala jasad berada di ranah keheningan yang pertama ini, posisi ruh berada di alam barzah. Nanti kita akan membincangkan khusus kapan-kapan berbicara tentang alam barzah. Ketahuilah bahwasanya Allah menciptakan cahaya estimasi Muhammad SAW ini adalah untuk cerminan bagi dirinya dan tempat kekudusannya. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang lebih cepat dan lebih dikdaya dibanding cahaya estimasi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya ini dikuasakan untuk mengatur segala yang wujud. Dengan cahaya estimasi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah semesta alam menyembahnya. Dengan cahaya estimasi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini pula Allah melihat Adam alaihissalam dan anak turunnya. Dengannya orang bisa berjalan di atas air, terbang di udara. Cahaya estimasi Muhammad SAW sejatinya adalah nurul yakin, yaitu cahaya keyakinan. Asal segala penguasaan dan kemungkinan. Barang siapa dikuasakan atau dikaruniai cahaya estimasi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ia bisa menguasai dan mempola segala yang wujud, baik yang ada di alam ketinggian maupun di alam rendah. Dan barang siapa yang diberi kekuasaan cahaya estimasi, ia bisa berbuat apa saja,
akan tergerus rasa ragu, gamang karena tersapu cahaya estimasi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, ketahuilah, semoga Allah senantiasa memelihara rasa iman Anda dan menjadikan Anda ahli yakin, golongan orang yang yakin dan pelaku kebaikan. Bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan estimasi ini, Dia berkata kepada cahaya estimasi, "Aku bersumpah untuk tidak akan bertajali kepada ahli taklid." Ahli taklid itu orang yang hanya mengikuti saja, kecuali di dalammu. Aku tidak menampakkan kepada segenap isinya alam, kecuali di dalam rasa takutmu. Sejauh mereka memakai dirimu untuk menghadapku, sejauh itu pula petunjukku untuk diri mereka. Sejauh mereka memalingkan diri mereka dari cahayamu, sejauh itu pula vonis kehancuranku jatuhkan kepada mereka. Kemudian cahaya estimasi berkata, "Wahai Rob, buatlah anak-anak tangga bagi asma-asma dan sifat-sifatmu, agar bisa dijadikan tangga bagi mereka untuk menuju kesejatian zatmu." Allah lalu menegakkan contoh-contoh yang menyala, terlukis dalam tembok-tembok kewibawaan dan kekuasaan serta takdirnya. Berikut mengkuasakan pengurusan ritus ibadah dan ubudiyah para hambanya melalui cahaya ini. Allah bersumpah atas nama dirinya, siapapun orangnya tidak akan bisa menemui inti zatnya, hingga unta masuk ke lubang jarum, kecuali jika melalui cahaya ini. Tangga itu kini masih berdiri tegak di belantara kemesterian, di tengah padang kesempurnaannya. Pintu rahasia ketuhanannya terbuka lebar bagi yang berniat suluk atau meniti ke jalannya. Kunci-kuncinya berserakan di belantara ibadah dan ubudiyah. Mereka yang menemukan tangga dan kunci tersebut, Allah akan memakaikan kepadanya baju kedekatan, yaitu Al-Qurb. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat Israel, "Tunaikan tugasmu, wahai malaikatku." Dia lantas menyematkan dua hal kepada Israel. Satu, cahaya hijau yang tertulis di ujungnya dengan cahaya merah. Ar-Rahman allamal Qur'an, khalaqal insana allamahul bayan. Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai bicara. Ini Quran surat Ar-Rahman ayat 1-4. Daerah kerendahan yang dilingkupi awan kekufuran dan pengingkaran, tertulis dengan pena penipuan dan pengkhianatan. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ketika cahaya estimasi ini diturunkan dan dibawa malaikat Israel ke segenap alam dalam bentuk penampakan makhluk, salah satu bentuknya adalah biji gandum. Adam lantas makannya, maka ia tercempakkan dari surga bersama biji gandum tersebut. Perhatikan betul penyifatan dan isyarat yang kami paparkan ini, karena adanya kontradiksi yang jelas-jelas nyata antara isyarat dan realita teks Quran. Dan Allah mengatakan yang sebenar-benarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Wa'alam bisawab wa mafiq ila muttariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mari kita mulai di bulan Syawal ini ngaji tasawuf. Kali ini akan saya perkenalkan bukan tokoh pemikir, namun akan kami perkenalkan sosok malaikat Israel, yaitu malaikat pencabut nyawa terkenalnya. Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam kitab Insan Kamil mengatakan khalaqallahu wahmun Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri ismihil kamil, bahwa Allah itu menciptakan waham itu estimasi. Ya, Allah menciptakan waham Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahaya yang bernama Al-Kamil atau sempurna. Wa khalaqallahu Israel, dan Allah menciptakan malaikat Israel min nuri wahmi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari cahaya wahamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah menciptakan estimasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahayanya yang bernama Al-Kamil, Allah tampakkan kepada segala wujud dengan baju Al-Kohar atau penakluk.